Google peduli terhadap pendidikan. Salah satunya yakni untuk membantu mengembangkan proses pembelajaran bagi semua orang, bagi Bapak Ibu guru, juga bagi para siswa, mahasiswa, juga para dosen dalam melakukan proses pembelajaran. Ya, mari kita lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya di channel M Sobri TV. Kali ini saya akan mengajak saudara, sahabat, Bapak Ibu, teman-teman semua untuk berselancar mereview Google for Education. Namun sebelumnya, bagi sahabat semua yang baru bergabung dengan channel saya, silahkan di-subscribe terlebih dahulu. Terima kasih untuk yang sudah subscribe. Mari kita lanjut ke materinya. Pertama-tama, kita langsung menuju ke website edu.google.com. Nah, di sini, ini merupakan laman utama dari Google for Education. Jadi, di sini mengapa mesti harus memilih Google? Google memiliki komitmen yang tinggi, ya, termasuk untuk K12, untuk pendidikan tinggi. Ya, di sini disebutkan juga ada beberapa artikel yang mendukung privasi, keamanan, dan aksesibilitas. Adapun produk Google for Education, ada Google Workspace for Education, kemudian ada Classroom, Google Meet, kita bisa menugaskan di sini, kemudian Chromebook dan Google Cloud. Ya. Kita tidak asing lagi dengan Google Classroom, Google Meeting, ya, Google Meet maksud saya, dan juga menu-menu yang lain yang sudah biasa digunakan, ya. Kemudian di sini juga ada materi pengajaran, ya, ilmu komputer, pelatihan dan dukungan, ya. Terbaru ada berita dan acara, riset dan komunitas, teman-teman. Kemudian coba kita geser ke bawah. Nah, di sini ya kita bisa menjelajahi langsung, jelajahi Google Workspace for Education-nya. Nah, di Google Workspace ini ya, Workspace ini kita dapat meningkatkan kualitas pendidikan ya dengan berbagai alat Google Workspace for Education yang simple, fleksibel, dan aman, teman-teman. Kita juga bisa menggunakannya secara gratis ya, termasuk membuat Gmail secara gratis dan seterusnya ya. Nah, jadi ini bisa digunakan untuk meningkatkan kualitas pengajaran di kelas, tingkat produktivitas ya, hemat waktu dengan membuat dan mengelola tugas, membagikan masukan serta memberikan nilai di satu tempat. Bisa meningkatkan kualitas tugas siswa, kemudian dapat juga melindungi data sekolah. Jadi kita dapat mulai secara gratis atau menjelajahi edisi lanjutan ya. Coba kita jelajahi dulu edisi lanjutannya. Nah, ini teman-teman. Jadi edisi yang tepat untuk institusi Anda ya. Gunakan alat yang fleksibel dan aman secara gratis dengan education fundamental atau tambahkan kemampuan yang disempurnakan yang Anda perlukan dengan education standar, teaching and learning upgrade atau Education Plus ya. Nah, jadi setiap edisi meliputi ini tadi yang sudah saya sebutkan ya, mulai dari Gmail, kalender, Google Meet, dokumen, spreadsheet, slide, kemudian formulir, ada Classroom ya, tugas, situs yang mendukung untuk pembelajaran kita ya. Kemudian ada Google Group, Google Drive, admin dan Jamboard. Ini yang saya baru kenal yang ini ya. Oke. Nah, ini ya, jadi bisa digunakan ya semuanya, bahkan
untuk education fundamental itu bisa digunakan secara gratis ini ya teman-teman. Jadi ini termasuk penjelasannya sudah ada di sampingnya. Dokumen untuk membuat dan edit dokumen bersama-sama secara real time, ya, spreadsheet, berkolaborasi di spreadsheet, slide untuk presentasi bersama-sama, kemudian Google Formulir, bisa untuk buat survei, buat kuis, buat apa namanya, soal, dan lain sebagainya ya. Kemudian ada Google Classroom, ini yang bahkan sudah digunakan oleh banyak lembaga ketika kemarin di musim COVID, awal-awal COVID itu. Ya, tentu sampai hari ini masih banyak juga yang menggunakan dan justru ke depan akan semakin banyak dan relevan untuk digunakan kelas jarak jauh ya, kelas jarak jauh atau kelas online seperti itu. Penugasan ya, termasuk untuk menghemat waktu penilaian ya. Kemudian situs ya, Google Situs ini situs sederhana yang mudah dibuat. Insya Allah nanti saya pertama-tama akan membahas tentang yang ini ya, termasuk mempraktekkan bagaimana cara membuat situs Google-nya dan grup dan persetujuan dokumen. Lah, ada punya terhubung di sini, ada Gmail, kalender, kemudian Meet ya, Google Meet ini bisa mulai dari 100 peserta sampai 500 peserta. Eh, Tentu yang ini berbayar teman-teman ya, berbayar. Kecuali yang pertama ini ya, education fundamental, ini bisa digunakan gratis teman-teman. Nah, kemudian aksesnya bisa Cloud Safe, kemudian Google Drive, dan juga ada dukungan di sini ya. Ini adalah produk-produk Google for Education ya, lebih tepatnya Google Workspace for Education, teman. Kemudian teman-teman di sini ada pelatihan juga ya, ada pelatihan dan PD ini ya untuk pengajar, pembelajaran tak pernah berhenti, pelajari pelatihan teknologi dan materi untuk pengajar secara gratis teman-teman ya. Bisa memulai kursus pelatihan. Nah, jadi di sini ada tips untuk produk Google, sertifikasi, kemudian program pengembangan profesi teman-teman ya. Nah, ini tadi yang sudah kita jelaskan di depan ya. Eh, Beberapa alat Google for Education ya yang bisa digunakan untuk pembelajaran baik di sekolah mulai dari sekolah dasar, sekolah menengah, sekolah atas sampai perguruan tinggi teman-teman ya. Kemudian termasuk kita bisa mempelajari ya materi kelas secara gratis di sini, teman-teman. Oke. Nah, kemudian di sini kita dapat melihat program pelatih bersertifikasi ya. Sekarang itu sudah zamannya teknologi lah. Jadi sertifikasinya juga sertifikasi keahlian ya. Maksudnya di sini sertifikasi keahlian yang dilakukan oleh Google ya, teman-teman. Nah, di sini jadi ada program pelatihan apa? Program pelatih bersertifikasi, program inovator bersertifikasi ya. Nah, sertifikasinya ada pendidik level 1, pendidik level 2 ya. Kemudian produknya sudah saya sebutkan tadi di depan teman-teman. Mulai dari Classroom sampai Google Sites ya. Nah, kemudian untuk menjadi pelatih bersertifikasi bisa daftar di sini. Jadi nanti ada form sertifikasinya yang sehingga apabila kita mengisi itu sampai tuntas ada apa namanya penilaiannya. Nah, kalau lulus maka kita berhak menerima sertifikat dari Google untuk menjadi pelatih teman-teman ya. Nah, jadilah pemimpin, keterampilan melatih, ya bergabung dengan komunitas pemimpin yang berpikiran sama. Kemudian langkah-langkahnya ya, langkah-langkahnya di sini disebutkan mulai dari menyelesaikan kursus pelatih, melengkapi penilaian keterampilan, kemudian dapatkan sertifikasi pendidik level 1 dan 2, kemudian membuat video dan kirimkan aplikasi Anda untuk menjadi pelatih, semacam itu ya teman-teman. Kemudian persyaratan yang harus dipenuhi ya, pertahankan status Anda sebagai pelatih, lakukan dan laporkan setidaknya 12 sesi pelatihan pembinaan per tahun, berarti sebulan sekali begitu. Kemudian bagikan ide dan materi tentang komunitas pelatih Anda. Kemudian ajukan kembali minat termasuk penilaian update produk tahunan, teman-teman. Nah, di bagian ini teman-teman ada
tanya jawab ya. Ada tanya jawab seputar tentang teacher center ya, jadi pusat pengajar. Nah, apa yang perlu saya lakukan untuk mendapatkan sertifikasi ya? Untuk menjadi pelatih bersertifikasi, Anda perlu menyelesaikan 6 langkah di bawah ini. Mengikuti kursus pelatih bersertifikasi, penilaian keterampilan pelatih, pendidik bersertifikasi Google level 1, kemudian level 2, merekam video pelatih, dan daftar ya. Kirimkan aplikasi keanggotaan Anda dengan materi di atas sampai 1 jam. Anda juga akan diminta menjawab serangkaian pertanyaan pendek. Jawaban Anda akan memberikan kami pemahaman tentang pengalaman pelatihan Anda yang meliputi perencanaan, penerapan, evaluasi, dan penyusunan materi pembelajaran. Begini ya, ini kalau sudah kondisi login teman-teman. Nah, kita lihat bisa lihat topiknya. Sini ada Google for Education, kemudian Teacher Center ya. Nah, kita bisa melihat di sini untuk Teacher Center ada banyak pelatihan ya. Pelatihan dasar, pelatihan lanjutan, kemudian pelatihan Chromebook, kursus pelatihan bersertifikasi ya, sertifikat COACH kurikulum, kemudian kursus keamanan dan kewargaan digital, solusi untuk pelatihan pelajar variatif, pembelajaran jarak jauh untuk pengajar, dan menginspirasi kreativitas melalui keterlibatan siswa, teman-teman. Jadi ini sangat bermanfaat tentu untuk mendukung kemampuan daripada para guru ya. Tentu guru-guru yang dituntut untuk melek digital karena sudah eranya digital saat ini, teman-teman ya. Oke, terima kasih sudah menyaksikan video saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan apabila ada hal-hal yang mungkin akan didiskusikan, bisa langsung komentar di kolom komentar di video ini. Oke baik teman-teman, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.